atas kelihatannya sedikit, kita lihat sedikit tidak ada api, tapi kalau tidak segera diatasi, ini nanti berkumpul dalam jumlah yang banyak, masuk ke kota Pontianak, dan kota Pontianak bisa jarak pandangnya itu tertutup asap, dan itu tentu saja berpengaruh pada kesehatan masyarakat Pontianak. Karena itu, ini kita sudah rapat koordinasi kemarin. Kita akan laksanakan terus pemadaman ya. Kalau kita lihat dari atas nanti Mbak Dita bisa lihat Satgas Darat juga sudah beroperasi dengan peralatan yang lebih memadai daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Ada selang-selang panjang. Diupayakan ini bisa memadamkan asap-asap ini, mengurangi asap-asap ini. Kalau kita lihat dari atas ya, yang terbakar sudah cukup luas. Kalau kita lihat juga ini karena berdampingan dengan lahan-lahan pohon sawit ini. Jadi memang ada unsur kesengajaan. Ini kami mohon juga aparat penegak hukum juga bertindak tegas, jangan ragu-ragu ya. Karena setiap tahun ini terjadi. Kita lihat di bawah itu pasukan Satgas Darat dari BNPB, BPBD, TNI Polri, masyarakat peduli api, Manggala Agni kelihatan ya sedang berusaha mendinginkan asap-asap yang masih terus mengumpul ke atas. Untuk Satgas Udara, untuk Kalimantan Barat kita perkuat dengan 5 helikopter waterbombing dan ada beberapa heli patroli dan OMC. Nah, sebagai informasi dari BMKG, dari mulai sekarang tanggal 7 Agustus sampai paling tidak tanggal 20 Agustus itu tidak bisa didatangkan hujan. Karena cuaca udah panas, awan-awan hujan tidak bertumbuh, sehingga titik berat pemadaman memang di operasi darat dan operasi udara. Secara khusus di akhir Juli yang lalu, hari Selasa tanggal 30 Juli 2026, Bapak Presiden Prabowo sudah menggelar rapat terbatas ya. Dihadirkan semuanya ya harus terlibat, harus satu padu berkolaborasi ya. BNPB, BMKG, Basarnas, TNI Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan-perusahaan yang mempunyai lahan sawit, termasuk masyarakat, pemerintah daerah. Ini beliau pesan jangan gara-gara El Nino, kekeringan, panas itu jadi alasan. Beliau minta seluruhnya bersatu padu agar meskipun El Nino, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 2006 ini bisa segera diatasi. Kita negara besar, kita punya struktur organisasi dan masyarakat sampai tingkat bawah, sehingga semua tantangan terkait dengan karhutla ini harus bisa diatasi. Itu perintah beliau, dan memang di lapangan kami semuanya bekerja sama kompak, bersatu padu. Kalau kita lihat di bawah, Satgas Darat ini juga gabungan semua unsur. Mudah-mudahan meskipun cuaca panas, El Nino, ini kebakaran hutan dan lahan bisa diatasi. Ya, ini setiap tahun kalau kebakarannya di provinsi lain dengan disiram air hujan ataupun heli waterbombing, ini langsung padam. Ini ada beberapa kebakaran seperti di Gunung Bromo ya. Ini begitu disiram heli waterbombing langsung padam. Tapi lain gambut tidak. Mungkin apinya padam, tetapi di kedalaman ini masih ada bara. Nah, munculnya adalah asap seperti kita lihat di bawah itu. Kan tidak ada apinya, tapi asapnya masih ada. Nah, inilah Satuan Tugas Darat itu melakukan pembahasan secara terus-menerus ya, melalui air selang agak panjang. Nah, itulah dengan disiram air secara terus-menerus, harapannya tidak keluar lagi bara-bara menjadi titik api ya. Dan memang yang paling efektif dan efisien adalah hujan. Makanya kita terus berkoordinasi dengan BMKG. Setiap ada kemungkinan pertumbuhan awan hujan, kita pasti lakukan untuk supaya datang hujan. Dan OMC ini dilakukan bukan hanya di daerah yang sudah terbakar seperti Kuburaya. Di daerah-daerah yang tidak terbakar pun, kalau memang ada pertumbuhan awan hujan, itu kita lakukan OPMC agar lahan gambut yang belum terbakar ini betul-betul basah. Sehingga kalau ada upaya-upaya pembakaran dari orang yang tidak bertanggung jawab ataupun dari alam, itu lahan
yang sudah basah ini tidak terbakar. Seperti itu ya. Memang kalau sudah terbakar cukup sulit. Tetapi pengalaman di Kalimantan Barat ini pasukan darat sudah tahu ya. Jadi meskipun tidak ada api, mereka tetap bekerja membasahi lahan-lahan gambut yang sudah terbakar dan yang belum terbakar, supaya yang sudah terbakar asapnya segera bisa ditangani, yang belum terbakar apabila ada percikan api itu tidak menjadi titik api. Jadi memang kalau musim El Nino seperti ini ya, semua upaya kita kerahkan. Sampai saat ini dari 6 provinsi prioritas untuk heli WB yang sudah tergelar dengan patroli dan OMC ada 36 unit ya. Untuk di Kalimantan Barat sini ada 5 heli waterbombing, ada 3 heli patroli, berarti sudah 9, sudah 8 ditambah OMC 2. Ini terus akan ditambah ya. Kalau pengalaman 2023 ketika terjadi El Nino itu semuanya bisa sampai 50. Dan Bapak Presiden juga sudah memerintahkan satuan-satuan TNI dan Polri ini untuk mengerahkan alutsista untuk membantu proses penanganan karhutla ini. Nah, itu adalah salah satu contoh heli waterbombing membantu Satgas Darat gitu ya, itu melaksanakan penyiraman kepada asap yang masih mengepul ya. Ini hari ini yang beroperasi ada 3 heli waterbombing yang bergantian dibagi sektor. Memang kalau kita lihat dari atas itu heli waterbombing itu membawa 4 ton air. 4 ton air disiramkan, sekali siram belum tentu apinya padam.